Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang noun clause connectors dan adjective clause connectors. Apa saja konektor-konektor dari noun clause dan apa saja konektor-konektor dari adjective clause. Dan juga nanti kita akan memahami tentang formula-formula dari noun clause connectors dan formula-formula dari adjective clause connectors. Baik, pada slide pertama kita akan memahami what is noun clause connectors. Apa itu noun clause connectors? Untuk memahami ini, mari kita lihat keterangan di bawahnya. A noun clause itu is a clause, adalah sebuah klausa that functions yang berfungsi as a noun, sebagai kata benda. Jadi sebuah klausa yang berfungsi sebagai sebuah kata benda, itulah yang disebut dengan noun clause, gitu ya. Because the noun clause function as a noun, karena noun clause itu berfungsi sebagai kata benda, it can be used in a sentence as an object of a verb. Ini juga bisa digunakan di dalam sebuah kalimat sebagai objek dari kata kerja. Kapan dia digunakan sebagai objek dari kata kerja? If it follows a verb, apabila diikuti oleh kata kerja itu sendiri, gitu ya. Nah, selain dia digunakan sebagai object of a verb, objek dari kata kerja, dia juga bisa digunakan sebagai object of a preposition, objek dari preposisi, gitu ya. Kapan dia digunakan sebagai objek dari preposisi? Ya, if it follows a preposition, apabila dia diikuti oleh preposisi, gitu ya. Jadi, apa itu preposisi? Preposisi itu adalah kata depan, seperti di, ke, dari, tentang, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, ya, tentang kata depan ini, preposisi, gitu ya. Jadi, noun clause di dalam sebuah kalimat, apabila noun clause-nya didahului oleh verb, ya, didahului oleh kata kerja, maka fungsinya sebagai object of a verb, sebagai objek dari kata kerja. Namun apabila dia didahului oleh preposisi, ya, maka dia disebut dengan object of a preposition, sebagai objek dari preposisi, gitu ya. Jadi kita di dalam kalimat itu kita harus melihat apakah dia didahului oleh verb ataukah dia didahului oleh preposition. Kalau dia didahului oleh verb, maka dia sebagai object of a verb, objek dari kata kerja. Kalau dia didahului oleh preposisi, maka dia disebut dengan object of a preposition atau objek dari preposisi, gitu ya. Itu saja perbedaan noun clause yang digunakan sebagai object of a verb atau object of preposition, gitu ya. Nah, untuk konektor dari noun clause itu apa saja? Nah, ini dia konektornya. Yang pertama adalah what, when, where, why, how, whether, if, that. What itu apa, when kapan, where di mana, why mengapa, how bagaimana, whether apakah, if bagaimana, that itu bahwa, gitu ya. Jadi itulah konektor-konektor dari noun clause. Nah, untuk lebih memudahkan kita dalam menjawab soal TOEFL yang berjenis noun clause connectors, kita harus hafal betul apa saja konektor-konektor dari noun clause itu tersendiri. Ya, kita harus menghafal what, when, where, why, how, whether, if, that. Kita harus hafal ini. Kenapa? Karena inilah konektor-konektor dari noun clause, gitu ya. Gitu. Nah, kita lihat contoh di bawahnya. Contoh, ada dua contoh yang kita siapkan di sini. Yang pertama adalah I don't know. Saya tidak tahu why he said such things. Kenapa dia mengatakan hal itu? Nah, itu artinya ya kalau kita lihat dari segi translationnya, pengertiannya, gitu ya, arti gitu. Nah, kita lihat dari pola kalimatnya. I don't know, saya tidak tahu. Di sini kan ada verb, ya, ini verb know gitu. I don't know. Kemudian kita lihat mana sih noun clause-nya. Karena ini adalah pelajaran tentang noun clause, maka kita harus melihat mana noun clause-nya dari kalimat contoh pertama ini. Oh, ternyata noun clause-nya yang sudah ditandain merah ini. Jadi yang bertuliskan merah ini, inilah yang disebut dengan noun clause, ya. Namun posisinya sebagai apa? Noun clause sebagai apa dia di sini? Oh, ternyata noun clause sebagai objek dari kata kerja, ya, atau objek
of a verb gitu ya. Nah, kenapa dia disebut dengan object of verb, objek dari kata kerja? Karena dia didahului oleh kata kerja, didahului oleh verb gitu ya. Jadi noun clause ini fungsinya sebagai object of a verb karena dia didahului oleh kata kerja gitu ya. Nah, konektornya mana di sini? Oh, konektornya adalah why. Kita lihat di sini apakah ada why? Oh, ternyata ada why di sini. Jadi, konektor yang dipakai di kalimat ini adalah why, mengapa gitu ya. Jadi, artinya I don't know, saya tidak mengetahui why, mengapa he said such thing. Mengapa atau kenapa dia mengatakan hal itu gitu ya. Jadi, noun clause ini fungsinya sebagai object of a verb karena dia didahului oleh verb. Sedangkan konektor yang dipakainya adalah why gitu ya. Kemudian contoh kedua, I am thinking about, saya memikirkan tentang why he said such things. Kenapa dia mengatakan hal itu gitu ya. Nah, noun clause-nya adalah he said such things ya, fungsinya sebagai noun di sini. He said such things, dia mengatakan hal itu gitu ya. Nah, dia noun clause di sini difungsikan sebagai apa dia? Oh, ternyata sebagai object of a preposition, objek dari preposisi. Nah, kenapa noun clause ini difungsikan sebagai object of preposition, objek dari preposisi? Karena dia didahului oleh preposisi. Mana preposisinya ini? About, gitu ya. Jadi kalau dia didahului oleh verb, maka dia berfungsi sebagai object of a verb. Kalau dia didahului oleh preposisi, maka dia disebut dengan object of preposition. Itu saja sih bedanya gitu ya. Jadi noun clause ini berfungsi sebagai object of preposition, objek dari preposisi. Nah, konektor apa yang dia pakai di sini? Oh, ternyata konektornya adalah why. Di sini ada why itu ya, konektornya. Nah, kalau sudah ada konektor dari what, when, where, why, how, whether, if, dan that, maka itu disebut dengan noun clause connectors gitu ya, begitu. Namun ada dua posisi dia di situ, apakah dia sebagai objek daripada kata kerja, apakah dia sebagai objek dari preposisi gitu ya. Kemudian di slide selanjutnya kita lihat di sini formulanya. Nah, untuk memudahkan kita mengerjakan soal TOEFL itu, kita harus melihat formulanya. Kita harus menghafal apa saja formula-formulanya gitu ya. Kalau dalam bahasa lebih sederhananya, formula itu adalah rumus gitu ya. Kita lihat di sini, formula dari noun clause connectors itu yang pertama adalah subject, kemudian verb. Ya, ada subjek, ada verb. Subjek itu pelaku, verb adalah kata kerja. Kemudian setelah verb, maka kita sisipkan konektor. Kita sisipkan noun clause connectors. Ya, apa itu konektor-konektornya? Ya, kita hafal yang ini, yang di atas tadi, gitu ya. Gitu. Kemudian setelah ada noun clause connectornya, maka kita tambahkan juga lagi subjek dan verb, pelaku dan kata kerja. Jadi dia diapit dua. Yang pertama ada subject verb, kemudian yang di ujung juga ada subject verb. Di tengah-tengahnya ada noun clause connectors. Nah, formula ini yang harus kita hafal untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal TOEFL yang berjenis noun clause connectors gitu ya. Nah, kita aplikasikan formula ini ke dalam sebuah kalimat. Nah, kita lihat di bawahnya. Sally. Sally itu adalah subjek, ya kan? Ini subjek. Kemudian explained. Explain itu adalah verb, gitu kan? Sudah lengkap, berarti subjek dan verbnya sudah ada di sini. Kemudian setelah itu kita sisipkan noun clause connectornya. Nah, kita lihat di sini konektor. Yang mana yang dia pakai? Oh, ternyata yang dipakai adalah why, gitu ya. Why itu artinya mengapa atau kenapa. Kemudian rumus selanjutnya setelah konektor, oh ternyata ada subjek dan verb lagi, yaitu pelaku dan kata kerja. Kita lihat mana subjeknya? Oh, subjeknya she. Kemudian verbnya did, gitu ya. Kata kerjanya did. Jadi udah lengkap. Dari formulanya sudah lengkap. Jadi yang disebut dengan formula dari noun clause connector itu ya ini. Kita harus hafal SP noun clause connector gitu ya. SP NCC gitu, kalau kita bisa singkat NCC gitu, noun clause connector, kemudian SP gitu,
SP gitu cara menghafalnya. Jadi kita harus hafal formulanya. Jadi formula ini dijadikan kalimat ya seperti inilah kira-kira gitu ya. Shelly explain why he did it. Shelly menjelaskan kenapa dia melakukan itu gitu ya. Jadi kalau kita tahu formula ini untuk mengerjakan soal TOEFL, tidak perlu kita mengetahui artinya, maka kita sudah bisa menjawab soal TOEFL yang berjenis noun clause connectors ini, gitu ya. Hanya menghafal formulanya saja kita sudah bisa menjawab soalnya, gitu ya. Subject and verb sudah diaplikasikan di sini, kemudian noun clause connectornya adalah why, kemudian subject and verb yang kedua juga she did it ini, gitu ya. Nah, itulah formula yang perlu dihafal. Jadi tugas kita untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal TOEFL nanti yang berjenis noun clause connectors di sini adalah menghafal konektornya, itu yang pertama, yang kedua menghafal formulanya. Gitu ya. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya. Slide selanjutnya ini contoh dari soal TOEFL. Ingat yang kita hafal tadi formulanya SP, kemudian noun clause connector di tengah ya kan, kemudian di ujung SV juga, subject verb gitu. Kita lihat, ingat yang paling pertama yang perlu kita terapkan adalah yang paling kita ingat itu setiap soal TOEFL pasti harus ada subject dan verb gitu ya, harus ada subject dan verb. Kita lihat the citizens, ya the citizens itu adalah subject, ya subject. Kemudian worry itu adalah verb. Oke. Kemudian about itu adalah preposisi. Oh, berarti ini adalah soal noun clause yang fungsinya sebagai object of preposition gitu ya, objek dari preposisi. Karena apa? Karena sudah ada preposisi di sini gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah ada subjek dan verb sudah lengkap dong gitu ya, udah nggak perlu nyari subjek dan verb lagi gitu. Namun karena dia adalah bentuk soalnya bentuk kalimatnya adalah noun clause connectors, otomatis otomatis kita butuh yang namanya subject dan verb lagi. Karena rumusnya tadi SP, noun clause connectors, SP lagi di ujung kan, subject dan verb lagi di ujung gitu. Nah, maka kita cari lagi di sini subject dan verbnya ada nggak gitu. Kita lihat di sini, subjeknya ada nggak? Oh, ternyata subjeknya tidak ada, ya kan? Verbnya ada nggak? Oh, verbnya ada nih di sini is gitu. Berarti verbnya ada. Yang tidak ada di sini adalah subjeknya yang nggak ada. Berarti kita perlu mencari subjek di sini. Ya, kita perlu mencari subjek karena subjeknya tidak ada di soal. Kemudian kita cari konektornya. Konektornya apa gitu ya? Jadi setiap ada dua verb gitu, dua kata kerja harus ada yang namanya konektor gitu ya. Harus ada pemisah gitu kan, ini kan ada verb pertama, verb kedua. Nah, kan nggak boleh tuh ada dua verb sekaligus. Nah, karena dia ada dua verb dalam satu kalimat ini, maka dia butuh pemisah. Pemisahnya itu konektornya gitu, kata penghubungnya, maksudnya memisahkan antara dua verb namun menghubungkan dari dua klausa, itu yang disebut dengan penghubung konektor gitu ya. Jadi karena dia ada dua verb, maka kita cari konektornya. Nah, konektor, jadi konektor yang di sini, jadi kita perlu juga yang namanya konektor di sini. Jadi selain kita membutuhkan subjek di sini di kalimat ini, kita juga butuh konektor. Jadi yang kita perlukan dari kalimat ini adalah subjek dan konektor. Ya, subjek dan konektor. Kenapa kita butuh dengan subjek di sini? Karena dia tidak ada subjek. Kenapa kita butuh konektor di sini? Karena dia ada dua verb. Verb pertama adalah worry, verb kedua adalah is gitu ya. Jadi yang kita perlukan adalah subjek dan konektor. Nah, kita lihat di jawabannya. Jawaban A kita lihat, what the government, ya. What the government, artinya what itu adalah apa? Konektor, kemudian the government adalah subjek. Apakah ini yang kita cari? Oh iya, benar. Subjeknya yang kita cari, oh ada nih, subjeknya adalah the government. Kemudian konektornya yang kita cari yaitu what. Nah, berarti jawabannya adalah A. Kemudian apakah jawaban B, C, D juga ada kemungkinan benar? Mari kita lihat. Di B yang ada the government, yang ada cuman ada subjek. Ya kan? Ada nggak konektornya? Tidak ada.
sedangkan kita butuh konektor sama subjek gitu ya. Kemudian yang C, apa saja yang ada di situ? What itu adalah konektor. Subjeknya ada nggak? Oh, nggak ada. Berarti bukan jawabannya. Kemudian yang D, kita kan butuh subjek dan konektor gitu. Kita lihat di sini ada subjeknya nggak? Oh, subjeknya ada, the government gitu ya. Ini subjeknya ada, oke. Kemudian konektornya ada nggak? Oh, konektornya ada, what gitu kan. Nah, berarti sesuai dengan apa yang kita cari, yaitu subjek dan konektor. Tapi kita butuh nggak lagi ada subjek yang lain di sini? Atau yang betul-betul lain gitu ya. Butuh nggak lagi gitu objek di sini? Oh, tidak butuh. Yang kita butuhkan cuman subjek dan konektor. Maka yang D juga tidak tepat gitu ya. Jadi yang tepat yang ada subjek dan konektornya adalah A. Subjek adalah the government, kemudian konektornya adalah what gitu ya. Jadi sebelum kata kerja ini kita butuh namanya subjek. Inilah subjeknya nih. The government gitu ya. Kemudian di antara klausa ini karena dia ada dua verb ya, ini ada verb, di sini ada verb, maka kita butuh konektor. Nah, konektornya apa di sini? Ini what ini. Jadi ya, jawaban yang benar adalah what the government. Artinya adalah the citizens gitu ya, worry about what the government is doing gitu ya. Jadi masyarakat khawatir tentang apa yang pemerintah lakukan gitu ya, apa yang pemerintah sedang lakukan. Nah, itulah artinya. Jadi tanpa melihat arti pun kita sudah bisa menjawab soal ini gitu ya. Karena soal ini tadi noun clause connectors tadi kan formulanya, rumusnya adalah SV kemudian konektor kemudian SP lagi gitu. Berarti di sini harus ada S dan P, kemudian di sini juga harus ada S dan P, kemudian di tengah-tengahnya ada konektor tadi. Ini rumusnya kan. Kita lihat di sini, S-nya sudah ada, the citizens, kemudian verbnya ada worry gitu ya. Kemudian konektornya belum ada, kemudian subjeknya belum ada, ini ya dua nih belum ada tadi. Kemudian verbnya is, ini ada gitu. Nah, kita mengikuti formula saja, kita mengikuti rumus. Karena dia konektor dan subjek tidak ada, maka itu yang kita cari di jawaban. Nah, konektornya tadi kita jawab adalah yang A. Konektornya adalah, kan sesuai urutan nih. Konektornya adalah what, kemudian subjeknya adalah the government. Jadi sesuai dengan rumus gitu ya. Sesuai dengan rumus. Nah, itulah cara menjawab noun clause connectors soal di TOEFL itu gitu ya. Jadi kita hanya perlu menghafal konektornya apa saja, kemudian menghafal rumusnya, yaitu S plus P, SP, kemudian konektor dan SP gitu. Itu sih rumusnya, itu yang harus difahami. Kemudian kita lihat di slide berikutnya. Noun clause connectors subjects gitu ya. Noun clause connector tapi dia berfungsi sebagai subjek gitu. Kita lihat keterangan di bawahnya. In some cases, a noun clause connector is not just a connector, gitu ya. Jadi di dalam beberapa kasus, a noun clause connector adalah bukan sebagai konektor saja, gitu ya, bukan sebagai kata penghubung saja. A noun clause connector can also be the subject of the clause. Jadi noun clause itu juga bisa sebagai fungsinya sebagai subjek daripada klausa. At the same time, pada waktu yang bersamaan gitu ya. Kita lihat konektor-konektor apa saja yang bisa menjadi subjek dari klausa gitu ya. Kita lihat, oh ternyata yang bisa menjadi subjek itu konektornya adalah who, what, dan which. Nah, ini juga harus kita hafal. Konektor-konektor yang bisa berfungsi sebagai subjek gitu ya, sebagai pelaku. Oh ternyata ada 3. Who, what, sama which. Kita harus hafal ini. Nah, kita lihat contoh di bawahnya. Contohnya adalah I know what happened yesterday. Nah, kita lihat formulanya. Formulanya di sini dia formulanya belum ya, untuk yang subjek formulanya nanti di slide berikutnya. Kita lihat dari bagaimana apa saja fungsinya gitu ya di sini. Nah, kita lihat di sini I know artinya saya mengetahui what happened yesterday, apa yang telah terjadi kemarin gitu ya. Nah, yang bercetak merah ini adalah noun clause
as object of the verb, ya gitu ya, objek daripada kata kerja. Kenapa dia sebagai objek dari kata kerja, objek kata kerja gitu ya? Karena dia didahului oleh kata kerja, yaitu know gitu ya. Kalau yang di bawah, we are thinking about what happened yesterday. Kita memikirkan tentang apa yang telah terjadi kemarin gitu ya. Yang bercetak merah ini adalah noun clause. Sebagai apa dia? Sebagai object of a preposition, sebagai objek preposisi. Nah, kenapa dia digunakan sebagai objek preposisi di sini? Karena dia didahului oleh preposisi yaitu about gitu ya. Jadi kalau di dalam sebuah kalimat itu noun clause-nya didahului oleh verb, maka dia disebut dengan object of the verb. Kalau dia di dalam kalimat itu noun clause-nya didahului oleh preposition, maka dia disebut dengan object of preposition gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi di sini kita lihat mana sih konektor yang berfungsi sebagai subjek gitu ya. Di sini ada konektor yang dipakai what gitu. What. Ada nggak what di sini? Oh iya, ada nih yang di tengah. Gitu ya. Berarti konektor yang dipakai di situ adalah what. Kita lihat berfungsi sebagai subjek atau sebagai apa dia di situ gitu ya. Nah, kita lihat di sini what. Nah, setelah what ada nggak subjeknya? Setelah what nih, oh nggak ada. Di sini ada nggak subjek setelah what? Oh nggak ada. Berarti yang ada adalah verb langsung. Ini verb langsung gitu ya, kata kerja. Nah, karena tadi di rumus awal tadi, di rumus noun clause tadi adalah subject plus verb, kemudian konektor, kemudian subject plus verb lagi gitu ya. Itu yang rumus awalnya tadi gitu ya. Nah, ini kita aplikasikan di sini. Bener nggak? Rumus ini benar nggak pada kalimat contoh ini gitu ya. Nah, subjek, oh subjeknya ada I, kemudian verb ada know, I know, oke betul. Kemudian konektor, oke betul, konektornya adalah what gitu. Kemudian ada subjeknya nggak di sini? Oh, tidak ada subjeknya di situ ternyata. Kemudian ada verb nggak? Oh, ternyata ada verb happen gitu. Nah, betul ini yang ujung sama yang di awal. Namun yang subjek pertama nggak ada. Gitu ya, nggak ada subjek yang kedua itu nggak ada gitu. Nah, ternyata kenapa ini disebut juga sebagai noun clause connector? Karena konektor itu berfungsi sebagai subjek dia. Nah, what ini dia langsung berfungsi sebagai subjek. Jadi lengkap sudah. Kalau konektornya berfungsi sebagai subjek, maka lengkap dengan rumus awal tadi. Kita tulis ulang. Subjek, kemudian verb, kemudian konektor, subjek, dan verb gitu. Subjeknya I, kemudian know itu verb, konektornya adalah what. Dan ingat, what, who, what, which itu adalah bisa berfungsi sebagai subjek gitu ya. Nah, karena subjek ini tadi nggak ada, oh ternyata dia memakai konektor berfungsi sebagai subjek. Oh, ini di sini lagi dia di satu tempat gitu ya, di satu kata. Kemudian verbnya ada happen. Nah, berarti ini sudah pas rumusnya. Rumus noun clause connector gitu ya. Jadi ini sudah pas gitu ya. Namun dia kenapa tidak ada subjek di sini? Karena what-nya ini konektornya sudah berfungsi sebagai subjek gitu ya. Kemudian contoh kedua juga begitu. Tadi kan ada subjek, kemudian verb, kemudian konektor, subjek, dan verb gitu. Subjeknya adalah we, kemudian verbnya are, kemudian konektornya what. Subjeknya ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti kita lihat konektornya. Konektornya bisa jadi subjek nggak? Oh, di sini ternyata, oh ya ada, bisa jadi subjek itu what gitu ya. Berarti subjeknya langsung what juga gitu ya. Kemudian verbnya happen. Oh, berarti sudah pas rumusnya gitu ya. Nah gitu. Jadi noun clause connector itu selain dia sebagai konektor, kata penghubung, ternyata dia bisa berfungsi sebagai subjek juga gitu ya. Subjek untuk klausa berikutnya, klausa yang kedua gitu ya. Mari kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini formula dari konektor yang berfungsi sebagai subjek gitu ya. Kalau tadi rumus awal dari noun clause connector itu adalah subjek, kemudian plus verb, kemudian konektor, subjek plus verb gitu ya. Karena dia ini subjek ini tadi dia memakai konektor juga, maka ini disatukan. Nah, rumusnya menjadilah rumusnya ini dia. Konektor
sebagai subjek gitu ya. Jadi disatukan dia. Jadi rumusnya adalah menjadi subjek dan verb, kemudian konektor dan subjek nih dia. Baru kemudian verb. Ya. Rumusnya cuma ininya saja yang digabungkan. Yang awalnya di sini subjek dan verb, kemudian konektor, subjek dan verb, kemudian subjek dan konektor dan subjek ini digabungkan di tengah gitu ya. Itu sih rumusnya. Ya, jadi yang rumus yang pertama tadi ini yang di atas noun clause connector yang cuma sebagai konektor saja dianya, maka ini rumusnya yang di atas. Tapi yang rumus yang kedua ini yang konektornya sebagai subjek, rumusnya adalah ini. Nah, kita harus menghafal rumus ini. Selain menghafal rumus ini, kita juga harus hafalkan konektor yang bisa berfungsi sebagai subjek, yaitu who, what, dan which. Kita harus hafal dua ini. Gitu. Itu kunci untuk menjawab soal TOEFL. Nah, kita lihat, coba kita aplikasikan rumus ini ke dalam sebuah kalimat. Kita lihat subjek. Subjeknya di kalimat ini adalah Al told me what happened. Al mengatakan kepada saya apa yang telah terjadi. Gitu ya. Kita aplikasikan rumusnya. Al. Subjeknya adalah al. Kemudian verbnya mana? Verbnya told. Oke, ini sudah lengkap rumusnya. Kemudian ada noun clause connectors. Apa itu noun clause connectors yang dipakai di sini? Adalah what. Kemudian dia sebagai subjek enggak? Karena dia di sini enggak ada subjek lain kan? Otomatis dia sebagai subjek juga. Berarti dia pakai what juga. Kemudian baru verb happen, gitu ya. Jadi begitu, ini rumusnya. Subject verb, noun clause connectors yang berfungsi sebagai subjek juga, kemudian baru verb. Gitu ya. Paham? Ya. Gitu ya. Jadi ini adalah rumus yang kedua ini adalah gabungan dari konektor dan subjek setelahnya itu. Dari rumus yang pertama tadi, subjek dan verb, konektor, kemudian subjek dan verb. Nah, yang ini yang digabungkan. Nah, ditaruh di sini gitu ya. Sehingga menjadilah dia subjek dan verb, konektor dan subjek gitu ya. Konektor subjek baru dia verb gitu. Gampang sih untuk mengingatnya karena kita berpatokan di rumus yang awal tadi gitu. Baru kita lihat apakah dia bisa konektornya menjadi subjek apa enggak gitu ya. Begitu. Kita lihat di slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ini contoh soal di dalam TOEFL tentang noun clause connector yang noun clause connectors yang berfungsi konektornya itu berfungsi sebagai subjek. Nah, ini contoh soalnya gitu ya. Kita lihat the company. The company itu adalah perusahaan. Was prepared, sudah dipersiapkan for untuk apa gitu, untuk titik-titik happen gitu, terjadi with the economy. Dengan ekonomi. Nah, itu kalau menurut artinya. Nah, tanpa kita mengetahui arti, kita cukup mengetahui rumus dan konektornya saja itu sudah bisa menjawab soal ini. Ingat, rumus konektor yang sebagai subjek tadi apa? Yang pertama adalah subjek, kemudian tambah verb, kemudian konektor yang berfungsi sebagai subjek, kemudian verb. Nah, ini rumusnya. Betul nggak? Coba kita salin di bawah ya. Subjek, kemudian verb, kemudian konektor yang berfungsi juga sebagai subjek, kemudian baru verb. Nah, ini rumus tadi kan, rumus yang konektornya berfungsi sebagai subjek. Nah, kita aplikasikan di sini. Gitu ya. Yang pertama adalah the company. Oh, the company itu adalah subjek. Oke. Kemudian was. Was ini adalah verb. Oke, berarti sudah pas dengan rumus. Kemudian ada nggak konektornya di sini? Di sini ada nggak konektor? Oh, tidak ada, ya kan? Tidak ada konektornya di sini. Berarti kita harus perlu mencari konektor nanti. Nah, ada subjek nggak di sini? Oh, nggak ada juga. Berarti kita perlu subjek juga nanti. Subjek dan konektor ya, subjek dan konektor. Itu. Kenapa subjek dan konektor? Karena dia nyatu tadi. Yang konektornya berfungsi sebagai subjek, gitu ya. Kemudian happen. Happen itu kata kerja. Oh ya, pas. Berarti yang kita perlu cari di sini, kalau subjek dan verbnya sudah, kemudian verb yang di akhir juga sudah, berarti yang tidak ada adalah konektor yang sebagai subjek itu yang nggak ada. Nah, itu yang kita cari di jawabannya. Nah, kita lihat jawabannya di sini yang pertama. Yang A, bener nggak? It. It itu adalah subjek. Bukan konektor juga, berarti salah, bukan jawabannya.
Kemudian the problem. Problem itu subjek, namun dia tidak ada konektor. Oh, berarti bukan itu jawabannya. Kemudian what. What itu adalah konektor. Bisa nggak what itu sebagai subjek? Oh, bisa. Ya kan, seperti tadi konektor yang bisa sebagai subjek tadi ada 3, yaitu what, who, sama whom tadi. Apa? What, ya apa aja tadi? Ada 3 ya kan? What sama who, kalau nggak salah whom tadi ya. Kemudian ya ini benar berarti jawabannya, selain dia sebagai konektor, dia juga bisa sebagai subjek gitu ya. Kemudian yang D, bener nggak when itu konektor? Oh enggak, bukan apa namanya, bukan sebagai subjek juga gitu ya. Jadi jawaban yang benar adalah C, itu jawaban yang tepat gitu ya, yang dia sebagai konektor dan juga dia bisa sebagai subjek gitu. Sedangkan D dia hanya bisa sebagai konektor saja, bukan sebagai subjek. Sedangkan yang A dia hanya sebagai subjek, B juga sebagai subjek, namun yang C bisa sebagai subjek dan bisa sebagai konektor. Nah, itulah jawabannya. Tanpa melihat arti, kita hanya berpatokan kepada rumus dan apa namanya, konektor, maka kita sudah bisa menjawab soal seperti ini. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah what. Jadi the company was prepared for what happened with the economy. Jadi sebuah perusahaan itu disiapkan untuk apa yang telah terjadi dengan ekonomi gitu ya. Itulah jawaban yang tepat. Konektor yang berfungsi sebagai subjek. Ya, konektor yang berfungsi sebagai subjek juga gitu. Nah, kenapa kita butuh konektor? Karena dia ada 2 verb, ya kan? Yang pertama verbnya adalah was, yang kedua verbnya adalah happen. Kan nggak boleh tuh kalau ada 2 verb. Kalau ada 2 verb itu salah satu, misalnya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, salah satu verbnya harus ditambahkan ing, ya kan? Kalau memang harus ada 2 verb yang bergandengan. Di sini ada nggak ing verbnya? Nggak ada gitu kan. Maksudnya ada 2 verb yang bergandengan langsung, maka verb yang kedua harus pakai ing gitu. Itu yang kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, ada 2 verb pertama dan verb yang kedua, dan itu berbeda klausa, maka dia butuh yang namanya konektor gitu ya. Karena dia ada 2 verb, nih 2 kan, nih verb, ini juga verb, maka dia butuh dengan konektor di tengah untuk menghubungkan 2 klausa ini gitu ya. Nah, kenapa kita butuh dengan subjek juga? Karena di sini tidak ada subjek. Nah, karena di soalnya ini tidak ada yang langsung subjek dan konektor ya, ada konektor kemudian subjek tidak ada, maka kita butuh konektor yang berfungsi sebagai subjek langsung gitu. Maka kita temukanlah jawabannya adalah what, yang berfungsi sebagai konektor karena kita butuh konektor, kemudian juga berfungsi sebagai subjek dan karena kita juga butuh subjek. Nah, inilah jawaban yang tepat. Jadi dengan menghafal beberapa rumus tadi dan juga dengan menghafal apa saja konektor-konektornya, maka kita sudah bisa menjawab soal TOEFL yang berbentuk seperti ini. Paham ya? Jadi tadi konektornya adalah which ya, bukan whom. Tadi adalah konektornya who, what, sama which tadi. Mohon maaf ya, tadi ada kesalahan pengucapan beberapa dari konektor dari yang bisa berfungsi sebagai subjek. Ternyata adalah who, what, sama which gitu ya. Itu harus hafal formula sama konektornya. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya adalah selain ada noun clause connector yang berfungsi sebagai konektor saja itunya konektornya, kemudian ada juga noun clause connectors yang konektornya itu juga berfungsi sebagai subjek. Nah, itu tadi yang telah kita pelajari di slide sebelumnya. Kemudian di slide ini kita akan mempelajari tentang adjective clause connector, yaitu adjective clause connector. Apa saja konektor-konektor dari adjective clause? Nah, untuk mengetahui ini mari kita lihat keterangan di bawahnya. An adjective clause, ya, adjective clause itu describes a noun, yaitu menggambarkan tentang sebuah kata benda itu. Jadi adjective clause itu klausa yang menggambarkan benda gitu ya.
Because the clause is an adjective, karena klausanya adalah adjective, it is position, ini adalah diposisikan, diletakkan directly after the noun, ya, diletakkan langsung setelah noun gitu, that it describes, yang menggambarkannya gitu, yang menerangkannya gitu ya. Itu maksudnya. Coba kita lihat contoh. This is the house. Ini adalah rumah, ya kan? Ini adalah rumah. That I want to buy. Yang saya ingin beli gitu. Nah, kita lihat yang bercetak merah ini adalah adjective clause. Ya, kenapa adjective clause? Karena dia menerangkan benda ini. Apa bendanya? Rumah. House gitu ya. Jadi karena dia menerangkan benda ini, maka dia fungsinya sebagai adjective clause. Seperti pengertian tadi, bahwa adjective clause itu menggambarkan atau menerangkan benda gitu ya. Nah, kalau dia klausa yang berbentuk adjektif, itu diletakkan langsung setelah noun. Ya, kita lihat di sini. Benar nggak gitu? Adjective clause menggambarkan benda. Oh iya, menggambarkan benda. Yaitu menggambarkan rumah yang ingin dibeli gitu ya kan. I want to buy. Nah, kenapa dia menggambarkan benda? Karena dia, diletakkan. Karena dia menggambarkan benda. Kemudian dia harus diletakkan langsung setelah kata benda itu tersendiri. Kan betul kan ini gitu. Nah, namun dia memakai konektor. Konektornya apa di sini? Konektornya adalah that, gitu ya. Jadi, this is the house that, yang gitu artinya, I want to buy, yang ingin saya beli. Nah, gitu ya. Itu. Jadi, ini yang bercetak merah adalah adjective clause-nya yang menerangkan bendanya. Kemudian konektornya adalah that. Gitu. Kemudian contoh yang kedua. The house that I want to buy is quite expensive, gitu ya. Rumah yang saya ingin beli adalah sangat mahal, sedikit mahal gitu, agak mahal gitu ya. Nah, yang bercetak merah ini, I want to buy, adalah adjective clause. Adjective clause dari ini, benda nih, dari noun itu, yang menggambarkan benda. Konektornya dipakai adalah that gitu. Baru kemudian keterangan yang lain. Nah, itu contoh dari adjective clause connector. Gitu. Nah, mari kita lihat rumusnya, rumus untuk adjective clause connectors ini di slide berikutnya. Nah, ini adjective clause itu kita harus hafal. Apa saja konektor-konektor untuk adjective clause ini. Nah, ternyata konektor-konektornya adalah whom, which, dan that. Kita harus hafal ini, 3 ini. Untuk adjective clause, ternyata konektornya ada 3. Pertama, whom, which, dan that. Kalau whom itu kegunaannya untuk manusia, ingat itu ya. Kalau which kegunaannya untuk benda atau hal-hal selain manusia, gitu ya. Atau hewan gitu, atau benda, itu makanya which. Kalau that untuk umum, untuk orang, untuk benda, dan untuk yang lainnya, itu that. Kalau whom itu whom itu artinya yang juga, kemudian which juga yang, that juga yang. Tergantung kita kegunaannya untuk manusia ataukah untuk selain manusia gitu ya. Di sini kegunaannya tadi seperti yang telah saya katakan, whom itu untuk manusia, which untuk benda atau hal-hal selain manusia, that itu untuk keduanya. Ya, boleh untuk manusia, boleh untuk selain manusia. Harus hafal ya, ini konektornya. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini formula atau rumus dari adjective clause connector. Gitu. Rumusnya adalah, kita lihat di sini, rumusnya subject plus verb, kemudian konektornya, kemudian subject plus verb. Gitu. Kemudian rumus yang kedua ada subject, kemudian konektornya, kemudian subject verb verb. Jadi harus hafal ya. Pertama SP, kemudian SPC, SP gitu ya. C itu konektor, kemudian SC, SPP gitu. C itu konektor. Jadi kita harus hafalkan ini rumusnya untuk bisa memudahkan kita mengerjakan soal TOEFL.
yang berjenis adjective clause connectors. Nah, coba kita aplikasikan formula atau rumus ini ke dalam sebuah kalimat. Kita lihat di sini subject and verb, ya, subject and verb yang pertama. Subject and verb ini, kita lihat di sini ada subject, oh ada I, verbnya ada like, I like, berarti ini udah selesai. Kemudian konektornya apa di sini? I like the dress, ya. Ternyata ada nggak konektornya? Oh, ada, ini that, ya kan. Kemudian SP, subject dan verb. Subjeknya you, ya kan. Kemudian verbnya are, gitu. Beginilah bentuk formula yang pertama ini kalau diaplikasikan ke dalam sebuah kalimat, gitu. Jadilah dia, I like the dress that you are wearing. Saya suka gaun yang engkau pakai. Ya, yang engkau sedang pakai, gitu ya artinya. Jadi rumusnya itu sudah pas di rumus yang pertama ini. Kemudian kita lihat rumus yang kedua ini, subject. Oh, ada nggak subjeknya? Ada, the dress, gitu ya. Kemudian langsung dia ke konektor dulu. Konektornya adalah that. Oke, berarti subjek konektor. Oke. Kemudian ada subjek lagi, subjek you. Oke, subjeknya you. Kemudian verbnya ada dua, ya. Verb pertama adalah are, kemudian verb kedua adalah is, gitu ya. Nah, dia misahnya pakai apa namanya? Karena dia ada dua verb, ya kan? Dua verb, ini verb, ini verb. Berarti kita butuh kepada apa? Konektor. Oh, ternyata konektornya mana? Ini sudah dipakai di depan duluan, gitu ya. Jadi kalau ada konektor, bolehlah kita memakai verbnya dua, gitu ya. Makanya setiap ada verbnya dua, gitu, yang tidak langsung bergandengan, maksudnya ada pemisah yang lain, gitu ya. Boleh juga yang bergandengan, gitu, namun tidak ada, maksudnya ada dua verb, gitu, kita butuh kepada konektor, gitu ya. Kalau tidak dijerenkan, kita butuh yang namanya konektor, gitu ya. Karena dia ada dua verb are dan is, maka butuh kepada konektor. Konektornya sudah dipakai duluan, yaitu that, gitu ya. Jadi secara rumus, ya, secara rumus yang kedua, ya beginilah bentuk rumusnya apabila diaplikasikan di sebuah kalimat, gitu ya. Begitu. Nah, untuk mengerjakan soal TOEFL kita harus hafal apa saja konektor-konektor dari adjective clause tadi, ya, dan kemudian harus hafal formula dari dua rumus ini. Ya, SP konektor SP. Kemudian S konektor SPP, harus hafal itu. Ya. Kita lihat apa tadi konektornya? Oh, konektornya ada 3. Whom, which, dan that. Harus hafalkan itu. Kemudian kita lihat catatan di sini. Ya, catatan. The adjective connectors can be omitted, gitu ya. Jadi adjective connector itu bisa dihilangkan. This omission is very common in spoken English, ya. Ini penghilangan ini bisa digunakan, biasanya digunakan di pembicaraan bahasa Inggris, gitu. Kita ngomong, gitu ya, speaking, gitu. Or in casual written English, atau di dalam tulisan yang biasa, gitu ya. Itu boleh dihilangkan. It is not as common in formal English. Ini tidak biasa apabila di bahasa Inggris yang formal, gitu. Or in the structure, atau di structure section, seksi structure of the TOEFL test, dari TOEFL test. Jadi di dalam soal TOEFL ini tidak bisa dihilangkan, gitu ya. Jadi yang bisa dihilangkan konektor dari adjective clause itu apabila kita berbicara biasa, gitu ya, dalam bahasa Inggris, atau menulis biasa, gitu, dengan tulisan biasa. Namun apabila kita berbicara speaking secara formal, di situasi formal, kemudian dengan apa namanya petulisan-tulisan formal dan juga soal TOEFL, maka tidak bisa dihilangkan. Sebagai contoh penghilangan begini contohnya. Contoh pertama ini kan ada that. Nah, that itu bisa dihilangkan apabila kita berbicara seperti biasa nih. Seperti I like the dress you are wearing, gitu ya. Jadi that-nya nggak dipakai. Saya suka gaun yang kamu pakai, gitu. Jadi that-nya nggak dipakai, nggak apa-apa. I like the dress you are wearing, gitu. Yang kedua juga boleh kita hilangkan. The dress you are wearing is beautiful, gitu. Bisa kita hilangkan konektornya apabila kita lagi speaking, ngomong,
ngomong, tapi ngomong tidak formal ya. Kemudian juga bisa kita hilangkan di tulisan-tulisan yang tidak formal. Namun apabila di situasi formal dan speaking secara formal dan tulisan-tulisan formal, academic writing mungkin ya, academic writing yaitu menulis secara akademik, dan juga soal TOEFL ini tidak boleh dihilangkan. Bahkan itu menjadi syarat yang sangat penting untuk ada gitu ya. Jadi begitu, itu catatannya tadi. Kemudian kita lihat contoh dari adjective clause connector. Contoh soal TOEFL-nya begini. Ingat ya rumusnya tadi, adjective clause ini rumusnya adalah SP, kemudian konektor SP. Itu yang rumus yang pertama. Sedangkan rumus yang kedua, S konektor, kemudian SPP. Nah itu ya, itu yang tadi rumusnya. Itu harus hafal. Kita lihat di sini. The job. The job itu adalah subjek. Ya kan? Kemudian titik-titik. Started. Started itu adalah verb. Ya kan? Started adalah verb. Kemudian yesterday. Was adalah verb. Gitu. Rather difficult. Berarti dia memakai rumus yang mana? Kalau ada dua verb ini. Berarti dia memakai rumus yang kedua. Yang kedua itu rumusnya tadi adalah S konektor. Kemudian SPP. Makanya dia ada PP di sini. Nah, kalau ada rumus S konektor PP, maka yang perlu kita yang tidak ada di sini adalah konektornya. Ya kan? Betul nggak di rumus tadi? S konektor PP nggak tadi? Ya kan? Berarti S konektor SPP gitu. Coba kita lihat di rumus sebelumnya. Rumus yang kedua yang dipakai kan? Ini dia rumusnya. S konektor SPP gitu, karena dia ada verbnya dua tadi. Berarti dia harus memakai rumus yang kedua di soal itu. Kita lihat di sini. Kita lihat di soalnya subjek ya kan? S, kemudian ada verb juga di sini titik-titik, ada verb, oke, P, kemudian ada verb lagi berarti V. Nah, berarti rumus kedua, sedangkan rumus kedua tadi adalah S, kemudian konektor, kemudian subjek, kemudian P, P. Nah, dari ini pas nggak dengan rumus yang tadi, yang kedua yang di slide sebelumnya tadi? Kita lihat, pas nggak? Oh, enggak. Ya, apa yang tidak ada? Yang tidak ada adalah SP, konektor dan S ini yang nggak ada. Kalau S ada nih, kemudian P ada, nih P ada, namun tidak ada konektor dan subjeknya. Nah, berarti yang kita butuh adalah konektor dan subjeknya ini yang kita cari di jawaban. Kita cari konektornya di sini. Ingat konektor dari adjective clause apa saja tadi? Yaitu apa tadi? Konektornya adalah, coba kita lihat konektornya tadi. Konektor dari adjective clause ini. Nah, ini konektornya. Whom, which, that. Ya, whom, which, that. Kita lihat di sini. Di soalnya. Whom, which, that. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada apakah ada whom, adakah which, atau ada that. Oh, ternyata whom tidak ada, which tidak ada, yang ada that. Mana that? Ini dia yang D. That gitu ya. Nah, sedangkan kita tadi membutuhkan konektor dan subjek gitu ya, maka konektornya sudah kita ketemu that ya kan. Kemudian subjeknya juga kita ketemu he. Berarti jawaban yang tepat adalah D. Gitu ya, that he. Jadi the job that he started yesterday was rather difficult. Pekerjaan yang dia mulai kemarin itu sangat susah gitu, sangat susah. Itu arti kalau secara pengertian. Nah, tanpa kita tahu artinya, secara rumus dan konektor saja kita sudah bisa menjawab soal seperti ini, ya kan? Gitu. Nah, kalau jawaban A, sedangkan yang kita butuhkan tadi adalah konektor dan subjek, ya kan? Ya, jawaban A. Apakah benar dia sebagai konektor? Ya, bisa saja sebagai konektor. Namun ada subjeknya nggak ada subjek, berarti tidak tepat. Kemudian yang B. Yang B, apakah dia sebagai konektor? Tidak.
Kemudian ada subjeknya nggak ada, berarti tidak tepat. Yang C, after. Apakah dia sebagai konektor? Tidak. Adakah subjeknya? Tidak ada juga gitu. Yang D, kita kan butuh konektor dan subjek. Apakah ada konektor? Ada, that gitu. Kemudian subjeknya ada nggak? Ada. Berarti jawaban yang tepat adalah D. Nah, dari mana kita mengetahui butuh konektor dan subjek? Ya dari rumus itu gitu ya, dari rumus yang ada konektor tadi gitu ya. Ini the job adalah subjek, kemudian studied adalah verb, kemudian was juga adalah verb. Karena dia ada dua verb ini, maka butuh kepada konektor, gitu ya. Butuh kepada konektor. Ini kalau sekiranya kita lihat dari soalnya saja, tanpa kita melihat dari rumus sebelumnya, gitu ya. Karena dia ada dua verb, maka butuh kepada konektor. Oke, berarti kita butuh konektor. Kemudian di sini the job, titik-titik. Kalau sudah setelah konektor itu butuh yang namanya subjek lagi. Ada nggak subjek di sini? Oh, nggak ada. Berarti butuh lagi kepada subjek, gitu ya. Nah, kalau kita sudah menemukan apa yang kita perlukan dari kalimat ini, yang kita cari, nah baru kita bisa cari di jawabannya, gitu, yaitu konektor dan subjek. Jadi tanpa kita lihat dari rumus sebelumnya itu juga kita bisa menjawab ini. Bagaimana? Kalau ada dia dua verb, maka butuh kepada konektor. Nah, konektor. Nah, setelah konektor itu biasanya ada subjek lagi. Ya, ada subjek lagi, berarti kita butuh lagi kepada subjek, karena di sini tidak ada subjek, gitu ya. Nah, boleh subjek yang konektornya berfungsi sebagai subjek juga, gitu. Tapi lihat, konektornya bisa nggak sebagai subjek juga, seperti yang tadi kita telah jelaskan, gitu. Namun kalau dia bisa berfungsi sebagai subjek juga, maka kita cuman butuh konektor yang berfungsi sebagai subjek, gitu ya. Karena di sini kita butuh konektor dan subjek, maka itulah yang kita cari di jawaban itu, gitu ya. Pertama kita bisa lihat dari rumus, cara jawabnya ya kan. Cara jawabnya pertama kita bisa lihat dari rumus yang kita hafal sebelumnya. Yang kedua kita lihat dari soal itu tersendiri. Ingat, setiap ada dua verb itu butuh yang namanya konektor. Kita lihat yang pertama, kita ulang lagi. The job adalah subjek, ya kan. Kemudian started adalah verb. Kemudian was adalah verb. Kan ada dua verb. Kalau ada dua verb, butuh yang namanya konektor di sini. Kalau sudah ada konektor, butuh lagi subjek lagi, gitu ya, subjek lagi. Nah, berarti harus ada ini, gitu ya. Harus ada konektor apabila ada dua verb, gitu ya. Setelah konektor itu biasanya harus ada subjek. Nah, itulah cara mudah untuk menjawab soal TOEFL tanpa melihat arti, gitu ya. Kita hanya bisa mendeteksi subjek, verb itu saja yang harus kita teliti dari soal TOEFL itu. Kalau dia ada dua verb berarti butuh kepada konektor. Kalau sudah ada konektor biasanya ada subjek, gitu. Kalau di sini sudah ada subjek ya nggak usah cari subjek lagi di sini, gitu. Namun kalau tidak ada subjek ya kita harus cari subjek lagi, gitu ya. Begitulah caranya untuk mengerjakan soal TOEFL. Kemudian adjective clause connector yang berfungsi sebagai subjek juga, seperti slide sebelumnya tadi yang juga berfungsi sebagai subjek. Kita lihat keterangannya. In some cases, an adjective clause connector is not just a connector. Jadi dalam beberapa hal itu ada juga adjective clause connector itu yang bukan sebagai konektor saja, tetapi dia juga berfungsi sebagai subjek, gitu ya. An adjective clause connector can also be the subject of the clause at the same time. Jadi adjective clause connector juga bisa sebagai subjek dalam waktu yang bersamaan. Contoh, kita lihat contoh di sini. Ya, kita lihat contoh. Pertama, we are looking at a house. Kita mencari sebuah rumah, gitu ya. That is quite expensive, yaitu yang agak mahal, gitu ya. Nah, yang bercetak merah ini adalah adjective clause. Kenapa dia adjective clause? Karena dia menerangkan benda, ya kan? Kalau menerangkan benda itu disebut dengan adjective, ya, adjective clause. Kemudian yang kedua, the house that is quite expensive, rumah yang agak mahal, seems, tampak, like a great house, seperti rumah yang sangat istimewa, sangat bagus, gitu ya. Nah, yang bercetak merah ini adalah adjective clause. Kenapa dia adjective clause? Karena dia menerangkan benda langsung. Nah, itulah sebagai contoh contoh
dari adjective clause connector yang berfungsi sebagai subjek. Kita lihat di sini. Nah, biasanya setelah konektor itu butuh yang namanya subjek, ya kan? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa setiap setelah konektor itu butuh kepada subjek. Nah, kita lihat di sini. Setelah konektor dia langsung verb dia. Ini juga langsung verb. Sedangkan kita juga butuh kepada subjek. Nah, kalau tidak ada subjek, berarti kita lihat konektornya. Konektornya bisa berfungsi sebagai subjek nggak? Oh, ternyata iya, bisa berfungsi sebagai subjek, yaitu that gitu ya. Nah, that ini berfungsi sebagai konektor dan juga berfungsi sebagai subjek. Paham ya? Nah, gitu. Kemudian kita lihat di konektornya. Konektornya sama ya, dengan konektor yang berfungsi sebagai subjek dengan konektor yang sebagai konektor saja, yaitu whom, which, dan that. Dia juga bisa sebagai konektor dan juga bisa menjadi konektor yang berfungsi sebagai subjek. Jadi ada dua kemungkinan gitu ya. Jadi untuk konektor ini kita hanya melihat apakah setelah konektor ini ada subjeknya gitu ataukah tidak ada subjek. Kalau ada subjek berarti ini hanya fungsinya sebagai konektor saja. Namun setelah konektor ini tidak ada subjek, maka konektor ini berfungsi sebagai subjek juga gitu ya. Itulah untuk membedakannya. Mari kita lihat di formulanya. Ini yang juga harus kita hafal. Formulanya sama ya. Sama formulanya dengan yang dengan yang sebelumnya tadi. Hanya saja subjeknya saja yang dihilangkan dan digabungkan ke konektor gitu ya. Contoh tadi, ini ada formula yang pertama yaitu SP konektor subjek kemudian P kemudian subjek konektor yang sebagai subjek kemudian PP gitu ya. Nah, seperti tadi kita lihat yang rumus pertama tadi. Rumus yang konektornya hanya sebagai konektor saja gitu ya. Itu adalah subjek, kemudian verb, kemudian konektor, kemudian subjek dan verb gitu ya. Itu yang rumus yang pertama tadi, yang di awal tadi, ya bukan yang di awal. Yang adjective clause konektor yang bukan sebagai subjek gitu ya. Ini rumusnya yang asli gitu ya. Nah, sedangkan yang ini subjek dan verb, ini ada subjek dan verb, kemudian konektor, ini ada konektor. Kemudian harus ada subjek dan verb aturan gitu. Ternyata di sini hanya verb saja. Nah, subjeknya kemana bagi subjeknya? Ternyata dia bergabung ke konektor. Maka dia bergabung ke konektor ini tadi. Gitu ya. Jadi konektor yang berfungsi sebagai subjek juga. Gitu. Ya. Sedangkan rumus yang kedua, awalnya tadi adalah rumusnya subjek, kemudian konektor, kemudian subjek, kemudian verb, dan verb. Gitu ya. Sedangkan ini subjek. Oke, ada subjek. Konektor ya, ada konektor. Nah, subjeknya nggak ada di sini. Subjeknya ternyata dia bergabung ke konektor ini. Ini dia, bergabung ke konektor. Ya. Kemudian verb. Kemudian verb, gitu. Jadi, untuk membedakan rumus ini dari rumus yang tadi, yang konektor yang bukan berfungsi sebagai subjek, hanya saja subjeknya itu digabungkan ke konektor. Sehingga konektornya itu juga berfungsi sebagai subjek gitu ya. Jadi rumus ini yang harus dihafal dan juga konektornya tadi juga harus dihafal, yaitu apa tadi? Yaitu whom, that gitu ya, which enggak tadi. Gitu ya. Jadi konektornya itu yang harus kita hafal. Mana konektornya tadi? Ini whom, which, that gitu. Harus dihafal. Nah, kita lihat contohnya di soal TOEFL berikut ini. Nah, kalau kita lihat dari rumus ya, kita lihat dari rumus. Yang pertama adalah just dropped. Drop itu verb, gitu ya. A package for you is juga verb. Ya, berarti ada dua verb kan? Dua verb berarti butuh kepada konektor. Nah, kalau ada dua verb, kita lihat di sini di contoh tadi di rumus mana dia kalau ada dua verb. Oh, ternyata ada dua verb, dia rumus yang yang kedua ini, ya kan? As adjective clause connector, kemudian garis miring subjek VV, dia kan ada dua verb kan, berarti rumus yang kedua dipakai. Berarti hafalkan as konektor kemudian verb gitu. Harus dihafalkan itu ya. Kita lihat di soal TOEFL-nya. Nah, karena dia ada dua verb ini tadi, maka dia pakai rumus yang pertama, yang kedua. Rumus yang kedua tadi apa? Yaitu subjek, kemudian konektor, kemudian verb. Nah, konektornya dia sebagai subjek juga dia, gitu ya fungsinya. Berarti kita lihat di sini ada nggak subjeknya? Oh, tidak ada, gitu ya. Kemudian ada nggak konektornya di sini?
Oh, tidak ada juga gitu. Kemudian verb ada kan? Verb ada, ini drop. Kemudian verb ini juga ada. Berarti yang tidak ada adalah subjek dan konektor, ya. Subjek dan konektor. Berarti yang kita perlu adalah yang perlu kita cari adalah subjek dan konektor. Ya kan? Subjek, konektor, PP gitu ya. Nah, subjek dan konektor yang kita cari. Subjek konektor yang sebagai apa namanya? Konektor yang bisa berfungsi sebagai subjek juga. Nah, subjek di sini tidak ada, konektor tidak ada, verb ada, drop, is-nya ada. Berarti yang kita butuh subjek dan konektor. Kita lihat di sini. Yang A, the woman. The woman itu kita butuh subjek dan konektor ya. The woman adalah subjek. Subjek, oke lah, gitu subjek. Konektornya ada nggak? Oh, nggak ada, berarti bukan jawabannya, gitu ya. Kemudian B, kita butuh kepada subjek dan konektor. Yang B, jawaban B, the woman who, gitu ya, the woman. The woman, oke, subjek. Kemudian who, apakah who itu konektor? Konektor ya konektor, tapi bisa nggak who itu berfungsi sebagai subjek juga? Oh, nggak bisa. Karena konektor yang berfungsi sebagai subjek tadi untuk yang adjective clause konektor itu adalah whom, which, dan that, ya kan? Ini nggak ada, ini bukan whom. Jadi who, berarti yang B juga salah, gitu ya. Kemudian yang C. Yang C, because the woman. Nah, because ini bukan konektor, gitu ya. The woman oke, subjek. Tapi because bukan konektor, berarti nggak tepat. Nah, kemudian yang D, with the woman. Nah, with the woman, apakah dia konektor? Gitu. With itu bukan konektor, the woman adalah subjek. Nah, jadi yang mana jawaban yang tepat, gitu ya? Jawaban yang tepat. Kita lihat di sini konektornya tadi apa saja? Konektornya untuk adjective clause. Ternyata konektornya adalah whom, which, dan that ya. Ingat. Kita lihat di sini kita butuh yang namanya apa namanya? Subjek dan konektor, ya kan? Subjek dan konektor. Kita lihat di sini subjek dan konektor ada nggak? Oh, ternyata yang ada itu subjek dan konektor adalah the woman who. Tetapi di sini soalnya salah. Apakah bukan soalnya yang salah, tapi saya yang salah, kurang mengetik M di sini. Jadi di sini harusnya the woman whom, harusnya ya. Berarti kalau ini sudah the woman whom gitu, maka pas ya. The woman adalah subjek, kemudian whom itu adalah konektor yang bisa sebagai subjek, gitu ya. Jadi the woman whom, bukan the woman whom just dropped, gitu ya. Jadi the woman just dropped off a packet for you is my sister. Jadi apa namanya? Wanita yang menurunkan paket itu adalah saudara perempuan saya, begitu ya. Begitu. Nah, dia ada subjek dan ada konektor, tapi kita butuh konektor yang apa namanya? Konektor yang berfungsi sebagai subjek juga di situ. Mana konektor yang berfungsi sebagai subjek? Ya, whom itu ya kan? Sedangkan the woman adalah subjek. Nah, berarti whom ini jawabannya. Yang B, the woman whom, gitu ya. Wanita yang, gitu. Jadi jawabannya B. Nah, secara rumus kan seperti itu. Nah, kalau secara lihat dari soalnya, gitu ya. Drop ini verb. Oke. Kemudian apa namanya? Is juga verb. Oke, ada dua verb di sini. Nah, dua verb, kalau ada dua verb butuh yang namanya konektor, gitu ya. Nah, sedangkan di dalam sebuah kalimat itu harus wajib ada subjek, ya kan? Di sini nggak ada subjek, berarti nggak ada subjek, kita butuh subjek. Berarti subjek dan konektor yang kita cari. Itu kalau kita lihat dari soal, kalau dari rumus tadi yang tadi, gitu ya. Begitu. Nah, whom di sini dia berfungsi juga sebagai subjek, gitu ya. Dia selain konektor, dia juga sebagai subjek. Subjek yang mana? Subjek di klausa yang kedua. Sedangkan yang kita butuh subjek yang the woman ini adalah subjek di klausa yang pertama. Bukan subjek sebelum konektor itu, gitu ya. Jadi the woman whom
wanita yang gitu ya menurunkan paket itu adalah saudara perempuan saya, begitu ya. Begitu. Jadi kalau lihat dari rumus, kita harus cocokkan dengan rumus tadi, yaitu subjek, kemudian konektor yang berfungsi sebagai subjek juga, kemudian verb dan verb gitu. Nah, itu kalau kita cocokkan dengan rumus tadi. Namun kalau kita lihat dari soalnya saja, kalau ada dua verb berarti kita butuh kepada konektor. Nah, karena di dalam setiap kalimat itu butuh namanya subjek, gitu ya. Sebelum konektor itu butuh subjek, maka kita juga butuh kepada subjek. Jadi yang kita cari subjek dan konektor. Maka ketemulah ini yang B. Namun who-nya tadi saya kurang tulis, yaitu whom harusnya, gitu ya. Begitulah kira-kira soal TOEFL yang ada nanti dari jenis adjective clause connectors yang berfungsi sebagai subjek juga. Gitu ya. Nah, itu saja pertemuan kita hari ini. Nanti kita ada latihan jika ada memiliki waktu sedikit ya kan, memiliki ada beberapa waktu lagi nanti kita akan kita latihan ya. Terima kasih untuk hari ini dan mudah-mudahan kita bisa mengerti tentang adjective clause, noun clause dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.